Halo, nama saya Wahyu Sahdianor. Saya dari kelas 10E. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan siklus hidrologi. Pengertian siklus hidrologi, air sebagai kebutuhan dasar bagi setiap kehidupan di bumi dan sangat vital perannya bagi setiap makhluk hidup, tak hanya pada manusia, tapi juga pada hewan, bahkan pada tumbuhan. Semua membutuhkan air untuk bertahan hidup, seperti minum, membantu proses fotosintesis, dan masih banyak yang lagi kebutuhan lainnya. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 50-70% air, termasuk yang berada dalam kulit, jaringan tubuh, dan seluruh organ lainnya. Oleh karenanya, tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup jika kekurangan cairan atau dehidrasi. Air yang berfungsi sebagai sumber kehidupan di bumi mengalami perubahan sepanjang waktu. Air sendiri melewati berbagai tahapan dan proses hingga akhirnya kembali lagi ke bentuk semula. Proses ini dikenal juga sebagai siklus hidrologi, yang terdiri dari beberapa tahapan. Simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai air, atau dalam geografi lebih dikenal dengan siklus hidrologi berikut ini. Proses siklus hidrologi. Secara garis besar, proses siklus hidrologi adalah saat di mana seluruh air yang ada di permukaan bumi mana akan menguap. Seluruh air yang menguap. Secara garis besar, proses siklus hidrologi adalah saat di mana seluruh air yang ada di permukaan bumi mana akan menguap. Seluruh air yang menguap ke atmosfer atau ke angkasa ini kemudian berubah menjadi awan di langit. Setelahnya, air yang telah berubah menjadi awan akan berubah lagi ke dalam bentuk yang lain, yaitu bintik air. Atmosfer atau ke angkasa ini kemudian berubah menjadi awan di langit. Setelahnya, air yang telah berubah menjadi awan akan berubah lagi ke dalam bentuk yang lain, yaitu bintik air. Bintik air ini kemudian akan turun ke bumi dalam bentuk hujan atau dalam bentuk es yang kita ketahui sebagai salju. Setelah hujan turun, air kemudian akan masuk ke dalam pori-pori atau celah pada tanah dengan arah gerak horizontal dan vertikal. Air tersebut kemudian akan kembali ke aliran permukaan yang akan terus mengalir hingga ke dalam sungai atau danau. Evaporasi atau penguapan seluruh air. Evaporasi merupakan tahap pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi, di mana pada tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai dan lainnya. Sungai, danau, dan laut, serta tempat lainnya kemudian dianggap sebagai badan air. Lalu, air yang menguap akan menjadi uap air. Air yang ada di seluruh badan air kemudian menguap karena panasnya sinar matahari, dan penguapannya disebut juga sebagai tahap evaporasi. Penguapan atau evaporasi lebih jelasnya adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Penguapan yang terjadi sendiri kemudian akan menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atmosfer. Sinar matahari sebagai pendukung utama dalam tahap evaporasi, sehingga semakin terik sinar yang dipancarkan, maka semakin besar pula molekul air yang terangkat ke udara. Transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Transpirasi merupakan proses penguapan, meski penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung dalam air. Ia sendiri memiliki bentuk penguapan yang terdiri pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya pada hewan, tumbuhan, serta prosesnya sama dengan tahap evaporasi. Molekul cair pada hewan dan tumbuhan kemudian akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Setelah molekul cair menguap, kemudian akan naik ke atmosfer seperti pada tahap evaporasi. Transpirasi kemudian terjadi pada jaringan yang ada di hewan dan tumbuhan. Meski dari tahap ini air dihasilkan tidak terlalu banyak, pada proses transpirasi sendiri, molekul cair yang menguap kemudian tak sebanyak saat proses evaporasi. Evotranspirasi.
Evapotranspirasi sebagai suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi, sehingga kemudian pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Evapotranspirasi juga suatu tahap penguapan di mana molekul cair yang menguap adalah seluruh jaringan pada makhluk hidup dan air. Tahap evapotranspirasi sendiri sebagai tahap yang paling mempengaruhi jumlah air yang terangkut atau siklus hidrologi. Sublimasi. Selain ketiga proses di atas, terdapat pula proses penguapan lainnya yaitu sublimasi. Sublimasi sendiri memiliki makna yang sama di antara perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer. Namun, penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di gunung dan kutub utara sehingga tidak melewati proses cair. Hasil air kemudian tak sebanyak hasil dari tahap evaporasi dan yang lainnya. Meski tahap sublimasi kemudian tetap berpengaruh terhadap jalannya siklus hidrologi, sehingga tak dapat dilewatkan hal yang membedakan tahap evaporasi dan tahap sublimasi. Tahap ini memerlukan waktu yang lebih lambat. Kondensasi. Setelah melalui 4 tahap sebelumnya, tahap berikut adalah tahap kondensasi, di mana pada tahap ini air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk dikarenakan oleh suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es sendiri kemudian berubah menjadi awan hingga semakin banyak jumlah partikel esnya. Awan kemudian semakin berwarna hitam. Kondensasi atau pengembunan sendiri merupakan proses perubahan yang terjadi menjadi wujud yang lebih padat. Contohnya pada gas yang berubah menjadi cairan. Secara etimologi sendiri, kondensasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin kondensasi, kondenser, yang maknanya adalah tertutup. Penguapan sendiri sebagai salah satu contoh dari perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang sementara sifatnya. Contohnya pada perubahan ukuran, wujud, dan bentuk. Perubahan ini kemudian tidak menjadi zat baru dan cairan yang sudah terkondensasi dari uap ini kemudian dikenal sebagai kondensat. Sementara kondenser adalah alat yang digunakan untuk mengkondensasi uap dan diubah menjadi cairan. Adveksi. Adveksi merupakan suatu tahap yang tidak terjadi siklus hidrologi pendek di dalamnya. Dan hanya beberapa pada siklus hidrologi panjang pada tahap ini yang telah adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, atau disebut juga sebagai awan di langit yang menyebar. Perpindahan awan sendiri terjadi karena angin yang kemudian akan berpindah dari lautan ke daratan, begitupun sebaliknya. Adveksi sebagai suatu penyebaran panas dengan arah horizontal ataupun mendatar. Gerakan ini kemudian membuat udara di sekitarnya menjadi panas. Contoh adveksi ini diantaranya saat terjadi perbedaan kemampuan penyerapan serta pelepasan panas di darat dan lautan. Perbedaan pelepasan dan penerapan panas tersebut kemudian menghasilkan air laut dan angin darat. Runoff. Tahap runoff memiliki nama lain limpasan, di mana pada tahap ini air hujan kemudian akan pergerakan yang terjadi dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan sebelumnya melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud diantaranya sungai, got, laut, danau, hingga samudra. Terima kasih.